Oke, halo semuanya. Sebelumnya kenalin, aku Afdal dengan NIM H5401241060. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang 5W1H, tentang regresi linear berganda dan interpretasinya pada data yang telah saya gunakan atau saya olah pada sebelumnya. Oke, yang pertama, sebenarnya apa sih regresi linear berganda? Pada intinya, regresi linear berganda itu merupakan sebuah metode statistik yang membuat kita melihat bagaimana pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel tak bebas. Atau di sini bisa kita lihat bagaimana pengaruhnya X1, X2 lebih banyak, lebih dari satu variabel bebas terhadap Y atau variabel tak bebas. Lalu, kenapa sih model ini penting itu? Karena jelas ya teman-teman, pada kenyataannya suatu hasil itu bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Nggak cuman Y dipengaruhi oleh X1 doang, tapi bisa ada X2, X3, X4 yang sebenarnya juga dapat mempengaruhi si Y tersebut. Lalu, siapa sih yang bisa pakai regresi linear berganda? Tentunya para peneliti ya, khususnya para ekonom atau praktisi analisis data yang emang memerlukan data yang kompleks seperti itu. Lalu, kapan dipakai atau di mana nih kita bisa makainya? Tentunya kita bisa makai ini di macam-macam ya, nggak cuman di bidang ekonomi, tapi bisa juga di kesehatan, lingkungan, bisnis, sampai ilmu sosial gitu. Nah, lalu gimana cara kita makainya gitu? Nah, cara makainya sebenarnya tentunya kita cuma masukkan ya variabel-variabel yang kita temuin gitu, variabel A, B, C misalnya, variabel A, B, C, lalu nanti kita masukkan dalam model dan akan dianalisis oleh software-software atau aplikasi-aplikasi yang memang sudah ada, yang mana di sini saya akan mencoba mencontohkannya atau saya akan coba menginterpretasikannya pada aplikasi Fuse dan juga A. Oke, selanjutnya saya akan coba menginterpretasikan hasil-hasil regresi linear berganda yang telah saya gunakan. Oke. Oke, selanjutnya saya akan coba menginterpretasikan nih model regresi linear berganda pada aplikasi Fuse yang nanti tampilannya kan seperti ini. Pertama kita bisa lihat dari sini yaitu interceptnya yaitu sekitar 15766 yang mana artinya di saat X1 dan X2-nya karena di sini kita variabelnya ada X1 dan X2 itu nol, maka Y diperkirakan sekitar 15766 di mana di sini kita bisa lihat coefficientnya sekitar 0,0201 dan kita coba menggunakan taraf signifikasinya sebesar 5%, maka di sini 0,021 itu lebih kecil daripada 0,05 yang mana artinya signifikan ya, ini berpengaruh secara signifikan. Lalu kita bisa lihat juga di sini ada X2-nya sebesar plus 0,54 dan di sini X1-nya ada plus 0,73 yang mana eh, nilai 1 X1 itu akan menambahkan pengaruh terhadap Y sebesar 0,73 dan 1 X2 akan menambahkan pengaruh sebesar 0,54 terhadap variabel Y. Di sini bisa lihat juga proportionnya dari kedua variabel tersebut ada 0,007 dan 0,00 yang mana ini tentunya lebih kecil daripada 0,05 yang artinya kedua variabel ini sangat signifikan terhadap modelnya seperti itu. Lalu selanjutnya kita bisa lihat nih ada R square sekitar 0,58 yang artinya apa? Artinya model ini dapat menggambarkan eh, variabel ini sekitar 50,58%. Lalu di sini ada adjusted R square. Artinya apa? Nah, kalau adjusted R square ini lebih ke membandingkan. Yang mana kan kita kan misalnya ya kita menggunakan dua variabel sehingga eh, kalau misalnya nanti kita ingin melihat variabel mana yang bagus, maka kita harus melihat nih kalau misalnya R-nya adjusted R square-nya itu lebih besar, maka ini lebih dipakai gitu dalam artian seperti ini. Misal kita ada variabel Y dipengaruhi oleh X1 dan X2. Nah, kalau kita nambah lagi jadi X3, harusnya adjusted R-score-nya itu makin nambah. Selain R-score-nya nambah, adjusted R-nya juga harus makin nambah. Tapi kalau misalnya R-score-nya itu nambah, tapi adjusted R-score-nya nggak nambah, maka itu tidak disarankan untuk digunakan seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan coba pada aplikasi R. Ya, seperti ini ya nanti tampilannya kalau R. Sebenarnya kurang lebih sama ya teman-teman, tapi mungkin di sini akan saya coba bacakan datanya. Baik, yang pertama di sini kita lihat nih ada interceptnya yaitu, nah di sini yang bedanya itu kalau misalnya di R itu pakai tanda elemen seperti ini, E plus 04, E itu artinya
lebih ke pangkat ya, yang nambah nol di belakang. Jadi misal di sini ada E plus 0,4 yang artinya itu 1,577 dikali 10 pangkat 4, sehingga sebenarnya intercept itu adalah 1,5770 seperti itu. Dan di sini ada P value-nya ya seperti ini. Bisa kita lihat ada 0,02, sama ini lebih kecil daripada 0,05, kita anggapan pakai yang 5%, maka ini signifikan. Lalu ada investmentnya di sini. Nah, ini kan ada E min 0,1 ya. Yang ini artinya itu dia dikali 10 min 1 gitu, sehingga hasilnya itu adalah sebenarnya 0,7374. Dan di sini juga sama, yang hasilnya itu sebenarnya 0,5499 seperti itu. Dan di sini kita bisa lihat juga ada p value-nya sama ya, di sini kan karena E min 0,8 artinya ini nolnya banyak banget di depan, sehingga tentunya lebih kecil daripada 0,05. Dan ini juga sama, lebih kecil daripada 0,05, sehingga semuanya itu berpengaruh signifikan gitu terhadap eh variabelnya seperti itu. Lalu di sini kita bisa lihat ada nih multiple R square sekitar 0,58, yang artinya tadi juga telah saya jelaskan sekitar 58% model ini dapat menjelaskan ya variabel-variabel yang di sini. Dan di sini ada adjusted square square-nya sekitar 0,57, yang artinya tadi juga sama, seperti membandingkan lah lebih bagus yang mana sih variabel-variabel yang kita gunakan untuk mengetahui data tersebut gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.